Selamat siang, bertemu lagi di kuliahdanuri.com, Amit GTC Semarang. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata kuliah praktikum basis data. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah pahami ya bagaimana tentang pembuatan database, kemudian pembuatan tabel, kemudian pembuatan tabel dengan fasilitas lookup ya, dengan fasilitas lookup. Nah, akan kita lanjutkan di bahasan kali ini, yaitu tentang pengelolaan tabel dan penggunaan atau pembuatan form sederhana. Masih tetap menggunakan studi kasus rental dan perpustakaan ya. Saya sudah cek beberapa tugas kalian dan bagus-bagus ya. Jadi tugas rental sudah dilanjutkan, tata caranya sampai ke pembuatan lookup bagus. Kemudian yang perpustakaan juga sudah dilengkapi. Baik. Mari kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Jadi pengelolaan tabel nanti yang akan kita bahas. Jadi pengelolaan tabel ini adalah fasilitas yang diberikan pada sebuah manajemen basis data untuk proses memodifikasi data, terutama di dalam tabel. Modifikasi ini bisa menambah data, bisa menghapus data, juga bisa mengedit data, baik data tersebut maupun struktur dari tabelnya. Yang kedua, pengelolaan tabel juga bisa melakukan filtering data di dalam sebuah tabel. Filtering ini adalah penyaringan data. Misalnya digunakan untuk menentukan data-data tertentu. Kemudian yang ketiga juga bagaimana kita bisa melihat relasi, mengecek relasi, memperbaiki relasi antar tabel yang ada di dalam database kita. Dan tentunya nanti kita akan mencoba membuat sebuah form input sederhana dengan menggunakan wizard ya. Jadi ini langkah-langkahnya nanti. Pembuatan form input sederhana dengan menggunakan wizard ya. Nah, wizard ini hanya dipakai untuk membantu saja. Nanti pada tahapan selanjutnya kita membuat form dengan design view ya, dengan memang kita rancang sendiri formnya ya. Nah, untuk membuat form input sederhana ini, kita tentukan dulu tabel mana yang akan dibuat form input datanya. Kita pilih mana ya. Yang kedua, kemudian pilih menu create, pilih menu form wizard dan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah proses penginputan data. Di sini juga bisa mengecek hasil lookup tabel kemarin ya untuk menginput data dengan menggunakan form wizard ini. Baik ya. Saya menuju pada web kita. Ya. Kita menuju pada web kita. Di sini ini beberapa tugas dari rekan-rekan Anda yang sudah saya cek dan saya download ya. Nanti saya gunakan untuk mencoba data juga. Tapi ada beberapa ini yang belum lengkap ya. Ini tata caranya belum ada ya, Andre ya. Kemudian kalau ini Anandia Rosa ini sudah lengkap, ada tata cara pembuatan rentalnya ya. Oke, bentar, ini masih proses akses. Ya. Oke, kelihatannya jaringan saya bermasalah. Oh, tidak, ternyata baik ya. Kita akan cek di sini. Praktikum basis data ya, pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin adalah bagaimana melengkapi tabel kita dengan lookup ya. Di sini sudah Anda selesaikan dengan cukup bagus dan istilahnya menarik ya untuk dipelajari. Semua tugas sudah juga dipraktekkan. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh ya dari mahasiswa. Nah, kalau ini tugasnya belum ya segera dilengkapi saja ya. Segera dilengkapi saja. Oke, di sini ada beberapa ya yang tadi sudah sempat saya cek ya sampai ke Elina, dan yang lain saya silakan untuk diselesaikan ya tugasnya. Tadi sudah sempat saya download ya beberapa dari rekan Anda.
Ini contoh ini yang dari rekan Anda Elina ya. Ini kita download saja. Jadi tugas ini nanti juga akan bermanfaat bagi Anda sendiri, karena pada saat nanti UTS maupun UAS Anda hanya boleh buka tugas. Jadi rancangan atau langkah-langkah yang sudah Anda buat di sini akan bermanfaat untuk Anda sendiri kalau Anda lupa. Jadi begitu ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Nah, baik. Kita segera buka saja. Ini tugas yang sudah dibuat oleh rekan Anda. Jadi di sini di tugas 2 ini ada beberapa dari mahasiswa yang saya cek ya datanya. Ini ada dari Andre tadi. Siapa ini ya? Ya. Kita cek. Oke. Nah, ini tolong namanya ya, identitas Anda tidak ada. Ini siapa? Jadi gitu. Jadi saya mau merekap ini tidak bisa. Jadi nanti dilengkapi ya bagian atasnya ya. Nah, oke, tapi apa yang dibuat ini cukup bagus, mulai dari pertemuan pertama, kemudian pembuatan lookup-nya, ya. Oke. Nah, sampai pembuatan lookup, oke juga. Nah, jangan mengambil dari apa istilahnya data saya ya. Silakan ngambil dari komputer Anda sendiri, ya. Jadi diambil, saya bisa melihat di situ ya. Nah, oke, contohnya sudah bagus. Ini lookup yang diisi sendiri ya, lookup diisi sendiri. Kemudian yang kedua ada lookup antar tabel. Nah, ini contohnya, oke, sudah diisi. Ini lookup antar tabelnya, oke, antar tabel menggunakan tabel mobil ya. Oke, kemudian diisi, otomatis akan masuk dengan sendirinya ya. Pada saat dicek sudah bisa keluar. Oke ya, ini namanya tidak ada ya, sayang sekali. Ini siapa ini ya, ini yang merasa punya nanti silakan diperbaiki. Kemudian ini dari Angelina Handini ya, ini juga oke ya, mulai dari tahap awal ya. Jadi langkah-langkah ini kalau Anda berikan kepada seseorang yang tidak mengerti akses ya, dia akan dengan mudah bisa mengerjakan atau membuat database dan tabelnya ya. Ini juga menarik, bagus, datanya lengkap Angelina. Jadi memang diisi data lebih banyak seperti ini ya. Nanti untuk pengelolaan database akan memudahkan kita menjadi lebih jelas ya. Oke, saya kira menarik untuk yang Angelina. Kita akan pakai ya yang Angelina ini untuk praktikum ya. Oke, yang Angelina ya. Oke, sebentar kita cek dulu. Oke, yang ini ya. Yang akan kita gunakan adalah yang rental. Di sini sudah kebuka kelihatannya. Ya, tadi sudah sempat saya buka. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Tadi saya sempat mencoba ya untuk mengetes sudah jalan apa belum ya, karena kemarin akses saya ada masalah gitu ya. Oke, kita tutup ini formnya, kita hapus saja, nanti kita buat lagi. Oke. Yes ya. Baik, bahasan yang pertama adalah pengelolaan tabel ya. Untuk bahasan lookup saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi di merek kemarin sudah kita buat lookup ya. Jadi kita bisa cek di sini isinya apa. Nah, ini sekarang kelihatan ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin widgetnya tidak muncul, sebenarnya bisa diisi seperti ini. Hanya saja ini kan istilahnya membingungkan ya, Anda tidak jelas kan gitu ya. Nah, kalau bisa ada lookupnya lebih jelas.
Oke. Nah, selanjutnya pada bahasan kita di sini kita akan memodifikasi. Jadi dari tabel mobil ini ya, untuk nambah data ya, kemudian menghapus data, mengedit data, saya kira sudah bisa. Jadi bisa langsung dipilih ya. Kemudian ini kalau pakai fasilitas wizard memang lebih enak ya. Kita mau tahun berapa saja tinggal pilih di sini. Tapi di sini ada yang ganda ya, ini 2021 dan 2021. Nah, ini agak diperbaiki ya. Jadi kalau tahun mobil ya hanya satu ya, jangan banyak begini. Maksudnya jangan kembar. Nah, ini termasuk data kembar, redundant ya, harusnya tidak ada seperti ini. Nanti silakan diperbaiki. Kemudian juga merek ya, misalnya merek. Merek di sini tentunya tidak ada yang kembar kan. Kalau ini ada yang kembar kan membingungkan nanti ya. Kemudian untuk nama mobil juga sama ya. Kalau Toyota ya di sini masukkannya Toyota. Kalau Datsun juga sama ya. Kalau Suzuki misalnya ya, oke. Jadi sesuai. Oke, saya kira cukup jelas ya pengelolaan. Yang selanjutnya adalah filter ya. Saya menuju ke filter. Jadi filter di sini ya, ini area filter ya. Filter di sini untuk menyaring data ya. Nah, kita mau saring apa ini? Ini kalau select all, ini kan apa istilahnya semuanya muncul ya. Kita pengen memunculkan yang AKG saja misalnya ya. Oke ya. Nah, di sini yang muncul hanya AKG ya. Nah, ini tandanya sudah dilakukan penyaringan. Kita mau keluarin semua lagi, kita select all saja. Nah, oke, akan keluar lagi. Bisa juga kita langsung menuju ke ini ya, areanya juga bisa. Kita mau nampilin yang 2010 saja, berarti 2010 kita centang. Nah, kita oke, maka ya 2010 hanya satu. Kemudian kita juga bisa pilih yang lainnya gitu ya. Sorry. Oke, filternya kita kembaliin. Jadi kadang kita ingin mencari data, maka bisa menggunakan filter ini. Contoh ya, harga rentalnya yang ini ya. Nah, harga rentalnya ini kita mau misalnya yang di atas ya, di atas berapa, 500.000 misalnya, 500.000 di sini ya. Ini di atas 500.000. Kita mau ubah yang di bawah 500.000 ya, di bawah itu berarti less than ya, less than 500.000. Ini harga rentalnya ya, di bawah 500.000. Oh, ternyata tidak ada ya, di bawah 500. Sekarang di bawah 700.000 ya, kita tambahkan aja 750.000 lah ya. Oke. Masih belum muncul ya. Ini berapa? 510, 750. Kalau greater itu kan di atas ya. Kalau less than itu kelihatannya harga rental less than or equal to 700.000 misalnya. Ya, 700.000. Nah, kenapa di sini tidak muncul? Oke, kita cek. Oke dulu. Harusnya, jadi proses filter yang ada di sini ya. Oke, kita pakai between aja kalau gitu ya, betweennya dari 500 sampai 1 juta ya. Ya, nanti silakan dites ya. Ya, ini memang dari 500 sampai 1 juta akan keluar. Nah, di sini misalnya dipakai untuk pencarian gaji pegawai ya, yang antara berapa, 3 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, ini bisa ya. Atau gaji pegawai yang di bawah 500.000 misalnya ya. Atau gaji pegawai yang apa yang dibutuhkan oleh pimpinan gitu ya. Jadi manajer misalnya minta data, maka kita bisa carikan data dengan cara filter ini.
Ya, nanti silakan dipelajari ya untuk filter ini. Salah satu contohnya ya Anda bisa melakukan filter untuk field yang ada di sini. Contohnya tadi untuk harga ya, harga bisa lebih besar lebih kecil ya. Kalau merek ini ya pasti sama dengan kan itu ya. Mereknya apa kan gitu ya. Saya ingin menampilkan yang mereknya Suzuki misalnya. Ya. Nah, karena di sini Suzuki sama, karena hanya satu maka yang muncul hanya satu. Jadi nanti data mobil ini diperbanyak. Jadi pada saat praktikum pengelolaan database di sini akan lebih menarik begitu. Oke, ini untuk proses tadi yang kedua filtering ya. Nah, selanjutnya adalah relasi. Kalau modifikasi saya kira sudah cukup jelas ya. Menambah, menghapus ya. Saya kira cukup jelas. Jadi kalau ingin memperbaiki struktur ya di sini diklik kanan, design view nah gitu ya. Nah ini dia struktur ini namanya. Struktur tabel kita perbaiki, kita tambah ya, kita insertkan. Nah, di sini fasilitasi. Oke. Kemudian tadi relasi ya. Yes, oke. Nah, relasi relasi kita bisa gunakan database tools. Apa sih artinya relasi? Relasi di sini adalah hubungan antar data yang kita punya ya. Kita klik saja. Nah, ini tadi sudah muncul ya. Nah, kalau nanti di tempat Anda tidak muncul bisa diklik kanan show all ya. Show all di sini. Show all. Ini sudah muncul. Secara otomatis pada saat Anda membuat lookup ya, membuat lookup tabel peminjaman maka tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini peminjaman kemarin kalian sudah bikin lookup. Jadi lookupnya kode mobil ini kan ke tabel mobil, kode pelanggan ke tabel pelanggan. Jadinya seperti ini. Jadi pada saat Anda buat kode mobil maka nanti ngambil kode mobil di sini. Pada saat Anda mengisi kode pelanggan nanti ada otomatis ngambil dari tabel pelanggan. Ya. Nah, kalau ini dijalankan tadi ya sudah kita jalankan. Saya mau ngambil kode mobil maka ya, di sini kita bisa pilih kode mobil yang sudah kita isikan. Dan ini tidak boleh ada data kembar ya. Sekali lagi, pelanggan pun juga begitu ya. Ya, pelanggan juga sama. Jadi transaksi peminjaman ini yang bisa melakukan transaksi ya hanya yang ada di sini kode mobilnya. Kalau kode mobil 011 nggak ada lah, masa mau dipinjam kan tidak bisa. Jadi yang ada di sini saja. Ya, jadi yang terdaftar di tabel data mobil. Pelanggannya juga sama. Kalau belum didata ya harus dimasukkan dulu nih pelanggannya, dimasukkan. Ya. Sampai data tersimpan, kemudian bisa dilakukan proses peminjaman. Jadi tabel peminjaman ini tergantung dari tabel mobil dan tabel pelanggan. Kalau digambarkan relasinya seperti ini. Nah ini bisa diubah ya, bisa diubah. Wah saya nggak suka begini Pak, saya mau pelanggannya yang ada di sana. Nah, silakan. Nah gambarnya jadi begini ya. Kita geser boleh. Nah, selera saja. Tampilannya nggak enak itu Pak, diganti lagi ya. Misalnya seperti ini juga boleh. Nah, silakan saja. Ya silakan. Nah, ya. Pak kalau ini hilang, misalnya ini di hide ya. Pak hilang Pak, bagaimana? Tampilin aja, klik kanan, show tabel, tabel apa yang hilang tadi? Oh tabel mobil, klik aja mobil, di add. Maka otomatis relasinya masih, ya, kemudian tabel mobilnya juga masih. Nah di sini kalau kita cek ke bawah ya, nah, di sini ada tanda kunci, ini artinya kunci primary key ya. Nah di sini ada candidate key ya. Jadi ke arah primary key ini candidate key yang di sini candidate key. Nah, simbolnya tidak kelihatan ya, candidate key. Ini relasi ya. Kita coba yang kedua, kita pakai ini dari datanya. Coba kita buka saja datanya, kita coba relasinya seperti apa. Enable content. Ya, oke. Kita cek.
Kita cek dulu isinya ya, tabel mobilnya berapa. Oh, baru 4 ya. Nanti silakan di perbanyak ya, mungkin 15 ya. Nanti untuk praktikum selanjutnya akan menarik ya, semakin banyak datanya. Jadi jangan hanya 2 ya, minimal 15 lah. Semakin banyak semakin bagus. Relasinya kita cek. Nah, ini dia. Ini juga muncul ya. Nah, oke. Nama tabelnya ya berbeda ya. Oke. Nah, di sini kenapa ini ya? Ini ada kurang pas ini. Ini harusnya primary key-nya di kode pinjam ya, bukan di kode mobil ini. Ya, nanti silakan dikoreksi ini ya. Jadi primary key-nya di sini. Yang di sini adalah candidate key. Oke. Oke, saya kira gitu. Oke, kita pakai yang ini lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan sudah, ini disimpan juga ya, kita tutup lagi. Oke. Ya, kita gunakan ini ya. Selanjutnya yang ketiga, kita coba membuat form input sederhana ya. Tadi cara-caranya ya dengan menggunakan create dan family ya. Baik, ini formnya cukup sederhana, cukup gampang sekali ya dalam membuatnya. Oh, ini saya tutup aja ini ya, kita pakai yang aja ya. Kita tentukan dulu ya, kita mau bikin form untuk mobil ya. Form tabel mobil ini kita create. Oke, pilih form wizard yang di sini. Ya, oke. Nah, kita tentukan tabelnya tabel apa. Misalnya tabel mobil, oke, kita setuju tabel mobil kita pilih. Lalu kita bawa semua, ya. Nah, bisa bareng-bareng juga boleh, pakai ini juga bisa. Oke, next. Ya. Kemudian kita pengen modelnya seperti apa? Tabular, datasheet, atau justified, atau columnar ya. Standarnya adalah columnar. Next ya, kita kasih judul di sini, form input data mobil. Oke. Kemudian kita finish saja ya. Nah, form ini sudah jadi ya. Nah, navigasinya di bawah sini ya. Kalau kita ingin bergerak mundur, nah, data-data kita di sini. Kalau kita ingin bergerak maju, datanya di sini. Kalau kita ingin nambah data, pakainya ini ya, nambah data. Kalau kita ingin filter tadi ya di sini. Nah, jadi pada saat kita pilih ya data baru lah, misalnya ya, kita cek tadi data terakhir, kita klik mobil 10, kita cek ya, mobil 11 itu MBL. Oke. Kemudian mereknya apa, namanya mobil, kita mau pinjam Avanza misalnya, nomor polisinya bebas ya. Tapi ini juga nomor polisi harusnya ditentukan ya yang benar ya. Oke, kemudian tahun berapa? Oke, 2018. Kemudian mereknya apa? Nah, kalau Toyota Avanza jelas Toyota, di sini jumlah mobilnya. Nah, ini kalau istilahnya dari nama ini memilih yang sudah ada, bagaimana kalau mengganti ya. Nah, jadi pada saat input data, contohnya mobil ini, maka lookup tidak cocok ternyata dipakai di nama mobil ya. Kita tidak bisa menuliskan yang baru namanya. Kita mau menuliskan ras tidak bisa. Nah, ya. Kalau tahun masih boleh ya, merek boleh ya, tapi kalau ini tidak bisa. Jadi nanti lookupnya dilepas saja untuk nama. Ya, kita mau nambahkan data baru kan? Ya. Oke, untuk harga rentalnya saya kira oke, cocok misalnya 850 lah. Ya, kita enter saja. Ya, ini sudah masuk datanya. Kita jadi punya 12 data ya. Data terakhir apa kita cek. Nah, ini dia.
Jadi ini nanti dilepas saja ya. Ini untuk praktikum kita bahwa ternyata lookup itu perlu adanya pemahaman bahwa apa yang kita inputkan baru ini jangan di lookup gitu ya. Oke, untuk pelanggan juga sama, kita bikinkan formnya, ready create, form wizard, kita pilih tabel pelanggan, oke, kita bawa semua, next, ya, kita finish langsung saja, ya, sebentar, oke, next, kita beri nama form input pelanggan. Oh ini salah, nah, ini bisa nanti diedit ya, kita bisa pilih design view, nah ini bisa diedit ya, kalau misalnya kayak gitu. Tapi ini akan kita perdalam pada pertemuan selanjutnya ya, tentang form ya. Oke, kita input data pelanggan. Ada berapa pelanggannya? Hanya 5 ya. Kita bisa cek satu persatu ya. Nah, ternyata tidak ada yang di lookup pelanggannya ya, karena harus data baru semua. Misalnya yang bisa di lookup apa? Tambahkan saja KTP. KTP apa? Pekerjaan ya, wira swasta, PNS, TNI atau mungkin apa kan gitu. Pendidikan itu bisa di lookup. Ya, kemudian lagi status, ya, jenis kelamin, nah, nanti ditambahkan ke pelanggan, tambahkan lookup yang seperti itu. Nah, kemudian yang tabel ketiga adalah tabel peminjaman, ya, peminjaman, oke, ya kita bikinkan juga, create, ya, form wizard, tabel peminjaman, oke, sudah kita bawa semua. Kemudian kita next ya, input data peminjaman. Nah, oke, form input peminjaman tadi. Oke, kita finish. Ya. Nah, di sini yang paling penting untuk dimengerti bahwa pertama kode pinjam ini tidak boleh sama. Ya, kode pinjam tidak boleh sama, tidak boleh kembar. Kita punya dua data. Pada pengisian kode mobil dan kode pelanggan harus dari lookup. Nah, harus ada. Kalau belum ada, nggak bisa. Ini misalnya mobil ini ya. Kemudian yang pinjam nomor 5. Lamanya 2 hari, ya buat 3 hari. Ya, misalnya. Ya. Oke. Nah, kita bikin baru ya, kode pinjamnya berapa ini? Misalnya PJM 003, tanggal pinjamnya sekarang misalnya. Oke. Nah, harusnya ini kemudian yang dipinjam mobil ini saya nomor 5 misalnya, pinjam 2 hari ya, kemudian bayarnya berapa. Nah, ini kita harus lihat dulu harganya ya, nanti bisa langsung dimasukkan, itu otomatis bisa arahnya ke sana. Jadi lama 2 hari itu tanggal kembalinya berapa itu bisa dihitung, jadi otomatis dari 16 langsung jadi 18 ya. Nanti kalau mahasiswa ada yang sudah bisa ke sana bagus sekali. Bayar pun begitu. Kalau MBL 004 tadi ya, MBL 004 kita cari MBL 004 berapa harganya? Oh, 800.000. Nah, di sini nanti akan muncul sendiri bayarnya 800 dikali 2 hari. Nah, jadi 1.600.000. Ini harus terrelasi ya, terrelasi. Jadi yang dinamakan terrelasi itu ya datanya kita enter, oke. Nah, ini tadi. Jadi datanya harus sinkron antara mobil ini yang harganya berapa, di sini bayarnya berapa, lamanya berapa, ini harus sinkron ya. Baik, oke, nanti silakan tata caranya dibuat lagi ya di pertemuan ketiga kita ini. Di sini sudah saya siapkan apa istilahnya materi yang nanti bisa dipelajari ya.
video saya. Nah, tadi pada pertemuan kemarin masih banyak pertanyaan mana yang dibuat langkah-langkahnya. Jadi yang dibuat langkah-langkahnya adalah rental. Terus yang perpustakaan dilanjutkan rancangannya, ya, dilanjutkan rancangannya di sini. Ya, dilanjutkan rancangannya. Rancangannya. Oke, ini saya kasih tanda ya. Kalau ini dibuat langkah-langkahnya. Nah, jadi beda sekali ya. Ini sebenarnya ada 3, tapi ini nanti kalau di send view ya, tapi kalau mau dibaca-baca nggak apa-apa. Nanti akan saya akan saya upload nanti videonya ya. Jadi tugasnya cukup jelas. Pertama, oke, saya tambahi ya, tambahkan data ya, tambahkan data pada masing-masing tabel minimal 15 ya. Kemudian dibuat filter ya, praktekkan filter pada masing-masing tabel. Ini langkah-langkahnya dibuat ya, buat langkah-langkahnya. Nah, ini dikhususkan untuk rental ya, untuk kasus rental. Kemudian buat juga form input sederhana tadi. Oh, relasinya dulu ya. Ya. Cek relasi antar tabel. Perbaiki. Perbaiki posisinya. Kalau sudah bagus ya nggak usah ya. Nah, ini juga dibuat langkahnya ya. Oke, nah terus bagaimana Pak yang untuk rancangan perpustakaan? Juga sama, jadi nanti di sini form sederhananya seperti apa, jadi dirancang. Kemudian yang di lookup apa, gitu ya. Oh ya, ini tadi ditambahi ya lookup untuk pelanggan ya, lookup untuk pelanggan ditambah kalau field agama, jenis kelamin, pekerjaan, sama status. Nah, status itu menikah atau belum menikah gitu ya. Oke. Jadi ditambahkan field, kemudian dilakukan lookup. Kalau agama ya ada 7 atau 6 itu ya. Jenis kelamin jelas, pekerjaan juga saja. Kemudian untuk tabel lookup pada tabel mobil, khusus file nama, khusus field nama dihilangkan. Nah, dihilangkan ya, lookupnya dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Saya kira sama seperti pembuatan, jadi langsung nanti dipilih teks saja. Saya kira ini ya nanti yang kalian coba. Jadi kalian dokumentasikan untuk yang rental ya. Untuk yang perpustakaan kalian buat lanjut rancangannya. Jadi seperti apa yang saya buat kemarin ya di tugas kedua, itu kan ada rancangannya, jadi lookupnya apa saja ditentukan di situ. Begitu pertemuan hari ini, saya kira cukup jelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.